Sebenarnya Abang ini udah banyak cerita ya mengenai kehebohan yang terjadi sekarang di Projo. Tapi banyak yang belum tahu nih sebenarnya Abang ini siapa sih? Awal mula karir Abang di dunia politik itu gimana sih? Nah ini kita pengen buka-bukaan nih di Open the Door. Begini, sejak muda, sejak SMA bahkan kuliah ini saya orang yang suka berorganisasi. Oke. Waktu mahasiswa di UI saya berorganisasi, Senat, BPM, saya sempat menjadi ketua Senat, ketua BPM UI, Presidium Senat Mahasiswa UI, juga saya suka sekali pers, aktivis pers. Saya menjadi salah satu pemimpin di Suara Mahasiswa UI waktu itu. Dan juga waktu 98 saya juga menginisiasi pembentukan harian bergerak dan sebagainya gitu. Jadi dari muda emang udah suka organisasi? Suka organisasi dari muda. Tapi awal mula terjun ke politik ikut partai ya, PDIP, bener kan? Waktu itu tahun 98, 99, reformasi. Saya pikir partai yang paling konsisten memperjuangkan reformasi ini PDI. Waktu itu masih PDI ya, belum PDI Perjuangan. Saya termasuk penggerak posko gotong royong ketika itu ya. Begitu loh. Sampai tahun berapa di PDI? Saya 2009. Setelah itu saya udahlah saya nggak usah berpartai gitu. Kenapa waktu itu alasannya Bang? Ya partai punya logika sendiri kan, inner logic sendiri. Gitu loh. Bagus-bagus aja, cuman mungkin menurut saya enggak, saya ingin lebih independen. Oke. Begitu lebih keluar semua gagasan-gagasan politik kita. Toh sama aja kalau sama-sama memperjuangkan perbaikan nasib rakyat di mana aja pun lahan pengabdian tidak masalah kan, begitu. Dan akhirnya mendirikan Projo. Akhirnya kita mendirikan Projo. Itu tahun berapa sih Bang? Sebenarnya gagasan awalnya tahun 2012 waktu Pak Jokowi jadi gubernur DKI. Waktu itu tahun 2013 kita berpikir kayaknya harus ada pemimpin baru, pemimpin rakyat yang ada dalam sosok Pak Jokowi. Makanya kita mendirikan Projo, gitu loh. Yang artinya Pro Jokowi. Artinya Pro Jokowi, walaupun sejak awal Projo itu punya makna, artinya negeri dan rakyat. Itu makna yang baru digaungkan sekarang. Enggak berarti, juga, Bang? enggak juga. Orang tuh taunya dari dulu tuh Projo tidak Pro Jokowi. Gini loh, saya nggak mau nyalain siapa-siapa dalam hal ini. Bahwa Projo disingkat Pro Jokowi, nggak apa-apa. Tapi sejak awal sebenarnya Projo itu selain juga Pro Jokowi, itu memang artinya dalam bahasa Sanskerta artinya negeri, bahasa Jawa Kawi artinya rakyat. Sekarang ini kan sudah terbiasa Projo itu Pro Jokowi selama 10 tahun. Iya, melekatnya itu gitu ya di masyarakat. Nggak salah juga. Tapi saya mau coba menempatkan bahwa Projo itu adalah kata sendiri gitu. Kita juga nggak mau menghilangkan sejarah kita. Bahwa Projo ini adalah lahir juga karena ada sosok yang bernama Pak Jokowi gitu loh. Nah, Abang itu kita balik lagi, Abang mendirikan Projo dari PDI, Abang keluar mendirikan Projo. Itu waktu itu apa dorongannya Bang? Ada yang mendorong misalnya Jokowi itu sendiri pengen didiriin Projo enggak. Jadi gini loh. Siapa nih Bang? Jadi begini. Projo ini lahir betul-betul dari energi rakyat. Dari tenaga rakyat. Jadi tenaga rakyat komunitas Soloka. Bukan. Jadi saya keliling ke seluruh Indonesia, saya lihat kok ada energi perlu lahirnya pemimpin rakyat nih. Yang namanya Joko Widodo. Oke. Pak Jokowi itu lahir betul-betul dari bawah loh. Dari dukungan rakyat semesta. Gitu. Makanya Pak Jokowi selalu sampaikan bahwa dukungan dia memang hanya dari rakyat. Gitu loh. Nah, itulah lahirnya Projo sebagai sebuah organisasi relawan Pak Joko Widodo. Gitu. Nah, sosok Abang di situ tuh pertama kali seperti apa? Maksudnya Abang menempatkan diri, apakah memang Abang yang membuat Projo ini? Ya, dengan beberapa orang kita membuat, tentu saja pasang surut terjadi, ada yang masuk, ada yang keluar, gitu loh. Tetapi saya cuma bilang bahwa Projo ini harus konsisten. Konsistensi kita apa? Setia di garis rakyat. Saya pokoknya kalau urusannya rakyat saya suka. Pokoknya utama saya adalah hidup kita ini kita harus bela rakyat. Jangan nyusahin rakyat. Gitu. Dan Abang merasa kiprah Abang di Projo ini lebih relevan daripada di partai politik, misalnya di PDI waktu itu? Dalam pengertian begini, saya bisa maksimal. Maksimal dalam hal apa? Dalam pengertian membela nasib rakyat. Oh iya? Iya dong. Bukannya partai politik lebih punya lahan Bang, dibandingkan dengan komunitas? Enggak, ini kan soal artikulasi aja. Artikulasi politiknya. Saya cuma melihat bahwa soal apapun bisa kita suarakan. Misalnya waktu zaman COVID, saya bilang PCR nggak boleh berbayar, PCR gratis, vaksin gratis, vaksin nggak boleh jadi barang komersial. Itu kan perjuangan kita.
Dan saya bangga menjadi bagian dari kegiatan yang lebih memberi manfaat lebih baik buat rakyat. Kalau di publik orang tuh merasa Projo itu hanya kegiatan-kegiatannya yang bersinggungan dengan kepentingan Joko Widodo. Itu Enggak salah juga. nggak sih? Kepentingannya kan kepentingan rakyat. Kepentingan Pak Jokowi apa kalau nggak kepentingan rakyat? Sampai sekarang masih gitu? Iya dong. Segini loh, setia di garis rakyat itu adalah platform. Di mana pikiran kita, tindakan kita, perasaan kita hanya untuk negeri, hanya untuk rakyat. Itu doktrin kita. Jadi kalau melihat sesuatu itu, saya cuma lihat. Ini untuk rakyat nggak? Oh ya, ada ruginya nggak buat rakyat? Kalau merugikan rakyat pasti saya nggak mau. Atau pasti kita lawan. Gitu. Kenal Jokowi sendiri itu di mana, Bang? Waktu Ya, jadi wali proses kota, waktu gubernur. gubernur. Sebagian teman-teman udah kenal Pak Jokowi sejak wali kota. Waktu itu gimana Nah, kenalannya? kita kumpul, banyak sebagian teman, udah kita bikin projo. Iya kan? Atas dukungan dari Pak Jokowi juga? Iya, tapi kan kita dari awal kita nggak mau berkomunikasi dengan Pak Jokowi supaya kelihatan alamiah. Oh gitu. Iya dong. Alamiahnya tuh seperti apa? Mau sih? ini bukan alamiah, tapi ini benar-benar genuine gerakan rakyat. Gitu. Jadi nggak ada dukungan atau suruhan gitu? Nggak ada. Semuanya gotong royong. Atau mungkin kerabat dari Jokowi? Pembiayaan, logistik, semuanya gotong royong. Ini udah gerakan Pak Jokowi 2014 itu udah luar biasa sekali menurut saya. Oke. Tapi itu mengantarkan Abang jadi tokoh politik sampai jadi menteri 3 kali ya, Bang ya? 3 kementerian. 3 kementerian. Apa yang ingin Abang sampaikan? Maksudnya ini berarti kan ini sebenarnya karir politik gitu. Gini, saya nggak pernah bermimpi jadi apapun. Tanya aja Pak Jokowi. Yang angkat saya 2 kali dan Pak Prabowo sekali di Kementerian Koperasi. Semua kementerian itu nggak pernah saya minta. Waktu ditunjuk jadi wakil menteri desa, saya tanya, Pak, saya orang kota, Pak, kalau jadi manusia. Enggak, kamu bisa. Gitu. Ya jadi berdasarkan apa waktu itu kalau menurut Waktu Abang? itu, ya beliau-beliau orang mesti tanyain ke beliau. Termasuk jadi Menkominfo, kenapa harus saya, Pak? Apa nggak ada yang lain? Enggak, kamu bisa. Gitu. Termasuk juga Kementerian Koperasi. Terakhir sebelum saya berhenti ya, atau di reshuffle ya. Tapi buat saya, pengabdian pada Republik itu mengalir aja lah. Gitu. Saya juga orangnya nggak neko-neko. Pengen ini, enggak lah. Kita udah cukup bersyukur, sangat bersyukur bahwa saya masih udah diberi kesempatan mengabdi pada Republik ini. Iya. Mengabdi untuk rakyat. Ya gitu. Oke, di 3 kementerian itu Di tadi 3 ya. kementerian Kayaknya yang berbeda. publik ngerasa Bapak ini disayang banget gitu sama Jokowi sama Prabowo, bener nggak sih? Ya itu penilaian publik. Ya saya kan nggak mau boleh komentar. Gitu. Ya rasa-rasanya. Enggak, saya karena orangnya konsisten. Saya pokoknya selalu melihat sesuatu negara rakyat. Negara bangsa rakyat lah. Dan itu menurut Bapak karena Projo atau sosok Budi Ari sendiri? Bukan, karena dari muda saya udah punya idealisme. Sejak muda saya jadi mahasiswa di UI, saya jadi aktivis, saya baca semua buku-buku ini. Ya, ini bangsa besar. Indonesia ini bangsa besar. Jadi kalau sampai Indonesia nggak bisa jadi negara maju, jangan salahin siapa-siapa, salahin diri kita sendiri. Makanya karena Indonesia maju 2045 tinggal 20 tahun lagi. Ini tanggung jawab sejarah kita bersama. Jangan sia-siakan kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kita. Begitu. Tidak ada satu negara maju karena dari bantuan negara lain. Enggak, harus dari kita sendiri. Gitu. Abang sendiri lebih nyaman waktu jadi Wamendeska, Menkominfo atau Menkop atau sekarang saja semua nyaman. Ketua Umum Projo aja Enggak, gitu? semua nyaman. Sekarang nggak punya jabatan nyaman juga? Nyaman juga. Betul. Karena paling nggak protokoler nggak ada.